JK Wakil Presiden. Nah tentu dukungan ini akan jauh lebih solid seperti apa yang tadi Mbak Wiwi katakan. Perubahan terutama ya, maksudnya gini, tadi Mbak Wiwi katakan bahwa nawacita ini tidak muncul gitu. Nah paling tidak spirit itu harus muncul gitu, spirit dari nawacita, semangat dari nawacita. Melihat kenapa nggak munculnya nawacita? Ya, justru ini itu kan lebih pada level pelaksana gitu, lebih pada level pelaksana. Di sini tentu yang menyangkut pembantu presiden, pembantu presiden. Sehingga ya kalau nawacita itu bisa benar-benar full gitu. Nah itu pasti akan jauh lebih baik seperti apa yang tadi Mbak Wiwi katakan. Ini kalau mengatakan kita juga tidak bisa menutup masukan dari opini masyarakat juga begitu, yang mengatakan mungkin di satu sisi Pak Jokowi mungkin bagus mungkin, tapi tidak didukung oleh kinerja dari menteri-menteri gitu ya. Beberapa sektor kan kita lihat bahwa sekarang ekonomi global melemah gitu ya, pertanian dan lain sebagainya. Apa yang menurut Anda? Jadi supaya ekonomi ini paling tidak mendapatkan respon ya, supaya politik kita tidak gonjang-ganjing, terus ada kesatu paduan, keutuhan dari PDI Perjuangan dan leading party sebagai leading party dan KIH dalam hal ini untuk mengawal mendukung Pak Jokowi. Menurut saya PDI Perjuangan harus siap menjadi partai pemerintah. Kalau itu yang terjadi menurut saya positif, bahwa akan bisa mencairkan argumen-argumen yang selama ini mengkristal. Ini nggak bisa jalan Pak Jokowi gitu. Nah, ini PDI Perjuangan memang mengganggu kan gitu lah. Itu harus ada solusinya menurut saya. PDI Perjuangan memang mengganggu. Seolah-olah seperti itu kan. Nah, ini yang harus dibuktikan kepada publik bahwa PDI Perjuangan sama sekali tidak menginterupsi Pak Jokowi, malahan mendukung penuh Pak Jokowi dengan memberikan pengawalan pendampingan yang cukup supaya nawacitanya betul-betul membumi kan itu. Bang Andreas, ini agak lucu nih, partai pendukung justru menjadi partai pengganggu presiden yang diusungnya, gimana tuh Bang? Maksud Mbak Wiwi tadi kalau komposisi di kabinet itu ya pas dengan orang yang tepat, ya tentu dari PDI Perjuangan dalam hal ini pasti akan lebih memperkuat komposisi kabinet. Artinya sekarang tidak pas. Nah mungkin belum maksimal. Jadi berarti partai menyadari juga ya bahwa komposisi ini dalam struktur ini ternyata masih ada yang harus bongkar pasang gitu. Posisi-posisi penting itu terutama jangan sampai menjadi faktor pengganggu. Ya kita dengar beberapa waktu yang lalu ada menteri sendiri yang tidak meragukan kemampuan Pak Jokowi dari rekaman yang sempat muncul ketika Pak Cahyo menyampaikan itu. Nah itu kan menunjukkan bahwa ada yang bermain dengan agendanya sendiri atau ada yang meragukan gitu nawacita itu. Gitu. Ini kan partai yang menilai menterinya nggak pas kayaknya, tapi yang menjalani kan presidennya. Kalau presidennya gimana? Kalau menilai saya kira rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menilai, apalagi partai politik gitu kan. Kita memberikan dukungan, kita memberikan support penuh. Ya tentu di situ juga kita akan melakukan evaluasi secara bersama bahwa mungkin begini ya, argumentasinya adalah memang jamak, menurut saya hal yang normal gitu ya. Kalau Pak Jokowi masih konsisten didukung oleh PDI Perjuangan, ini mau tidak mau ya, realitas politik seperti itu. Dukungan tadi itu ya memang tidak lalu ignorant ya terhadap kepentingan PDI Perjuangan. Silakan letakkan, kalau memang trisakti 3 hal gitu ya, politik, ekonomi, budaya gitu ya, ya diletakkan. Memang kalau ada profesional dari PDI Perjuangan yang mampu menggait itu semuanya, kasih gitu, sehingga kokoh. Siapa lagi yang mau dimarahin nanti disalahkan gitu ya. Jadi PDI Perjuangan ikut bertanggung jawab terhadap jalannya nawacita. Lah ini yang membuat menurut saya leadership Pak Jokowi tidak muncul. Bagaimana menggait gitu ya semua menterinya kalau dia sendiri tidak yakin didukung nggak ini gitu. Karena bagaimanapun juga dengan sistem multipartai banyak di Indonesia, mau tidak bisa menutup mata kita harus ada dukungan real. Bagi-bagi begitu ya, saling kompromi begitu. Kalau kita balik lagi nih soal Profesor Jeffrey Winters ini, kalau kita lihat historikalnya dia ini kan mengamati Indonesia dari zaman Orde Baru, sudah mengamati Indonesia, bahkan pasca Orde Baru juga sempat sangat dekat juga dengan reformasi. Nah kalau melihat out of the blue tiba-tiba dia muncul nih mengatakan Presiden Jokowi presiden terlemah, apa kira-kira sih di belakang ini? Kenapa muncul pemikiran? Tentu itu menghentakkan ya untuk dunia akademis ya. Kita tidak langsung menelan begitu saja, tapi bagaimanapun juga menjadi pekerjaan rumah Pak Jokowi untuk membenahi domestik kita sebelum nantinya
Kementerian Luar Negeri itu juga membawa gitu ya, apapun yang terjadi dengan domestic affairs itu menjadi kebijakan luar negeri. Nah, ini tanya sebenarnya gini, seberapa tajam sebenarnya siapa sih seorang Jeffrey Winters ini dengan analisanya yang ujuk-ujuk mungkin datang gitu mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden terlemah gitu. Seberapa tajam sebenarnya, seberapa kredibilitas dari Jeffrey Winters ini? Iya, kita pertanyakan apakah dia berbicara sebagai akademisi, ataukah dia berbicara atas nama warga negara dan punya kepentingan sebagai warga negara, gitu ya. Saya kira dalam poin tersebut. Dalam sejarah politik Indonesia itu ada jas merah, ada sejarah politik yang menunjukkan bahwa politik luar negeri kita itu sempat juga pernah poros Jakarta Peking gitu ya, dan itu end up di era Orde Baru kan, sehingga porosnya tidak Jakarta Peking lagi dan sebagainya. Lah tentunya gitu dalam konteks negara bangsa, Indonesia ini kan bukan negara kecil, negara yang besar archipelago dengan penduduk yang luar biasa, masyarakatnya yang dinamis dan sebagainya, yang perspektif sekali negara ini. Nah dalam konteks itu kelihatannya gitu ya, Indonesia dibawa Pak Jokowi mau dibawa ke politik luar negerinya diarahkan dibawa ke sana, dan kerjasama sudah kelihatan. Ini baru awal. Indonesia dibawa Pak Jokowi diarahkan politiknya ke Cina. Kemudian siapa yang seolah-olah mengajar? Ini profesor asal Amerika Serikat. Kita tidak mungkin apa-apa, tapi Anda bisa melihat itu seperti apa? Dari politik luar negeri Indonesia itu berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif itu pasti. Gitu. Dan kita bisa berhubungan dengan siapa saja atas nama kepentingan nasional yang harus kita jaga. Itu poin utama dari politik luar negeri Indonesia. Nah, apa yang tadi dimaksudkan oleh Mbak Wi tadi dengan pendapat dari Pak Jeffrey Winters ini yang tiba-tiba aja muncul dan seolah-olah menjadi opini yang luar biasa sehingga TV One harus mengangkat ini gitu. Kalau saya lihat pertama ya kontennya. Karena dia menyebut presiden kita presiden terlemah, makanya kita angkat itu. Betul, presiden terlemah dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Nah, kalau saya lihat konten daripada argumentasi dia mengatakan presiden terlemah ini tidak akademis. Yang pasti tidak akademis. Ini lebih berdasarkan pada asumsi yang sifatnya kualitatif yang tidak bisa kita kalau kapasitas dia sebagai perspektif ya. Saya ada bukti empirik. Ya, ada lebih penjelasan dan lebih. Sehingga saya lebih melihat bahwa dia ingin mengangkat ini sebagai suatu isu politik gitu. Atau mana arah politiknya kalau memang mau mengangkat? Ya mungkin yang berkaitan dengan apa yang tadi Mbak Wi katakan tadi gitu. Saya ingat dulu pada zaman Orde Baru, Jeffrey Winters ini juga kalau tidak salah berkantor di salah satu departemen di Indonesia, departemen penting di Indonesia ini, dan menjadi salah satu think tank dari departemen tersebut gitu, dan kemudian juga mempunyai relasi dengan beberapa orang penting di Indonesia, dan di dalam beberapa hal dia membuat opini-opini gitu, opini-opini yang mengejutkan sampai ketika itu sampai dengan akhir daripada masa reformasi. Oke, jadi menurut Anda ini dia muncul kembali untuk membangun opini begitu saat ini? Saya kira dia lebih dalam pendapat ini lebih bersifat politis daripada akademis gitu. Di dalam menyampaikan. Kenapa? Karena basis argumentasinya tidak akademis gitu. Ada basis. Sebagai seorang profesor, ya Mbak Wi seorang akademisi, saya juga background saya akademisi juga. Jadi kalau kita lihat pendapat seperti ini sebagai seorang profesor bukan pendapat yang punya nilai akademis. Kalau kita lihat dia ini kan seorang profesor asal Amerika Serikat. Tadi Anda mengatakan Jokowi di bawah pemerintahan sekarang membawa Indonesia poros kebijakan luar negeri kita ke China gitu. Apa Amerika mungkin agak sedikit terganggu begitu dengan merasa terancam. Jadi bisa jadi seperti itu karena bagaimanapun juga Amerika kan sing ada lawan, dia sendirian sebagai adidaya kan gitu, dan dia menjadi polisi internasional, jadi semua negara dilihat gitu, termasuk Indonesia dalam pengamatannya gitu. Tentu pengalihan konsentrasi Indonesia dari ke Amerika terus ke Cina itu akan mengganggu kan gitu. Ini kepentingan, dan itu menurut saya nggak perlu kita
istilahnya heran gitu ya. Biasa saja. Jadi yang penting untuk kita katakan ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Jeffrey itu, kalau ini bukan hasil penelitian dan sebagainya, sekedar political perspektif gitu ya, atau political analis ala Jeffrey, ya menurut saya silahkan saja. Tapi pekerjaan rumah bagi Pak Jokowi adalah menunjukkan bahwa dia punya strong leadership untuk memimpin itu. Kalau begitu Mbak Wi, gini, secara garis besar bahwa terlepas dari kritisi yang disampaikan oleh Jeffrey Winter begitu dalam bentuk kritikan gitu ya, yang tadi dikatakan walaupun tidak ada asumsi dasar yang kuat gitu, apakah bisa dikatakan bahwa ini merupakan intervensi terhadap Presiden Jokowi yang entah tidak tahu dari luar begitu asalnya, dan bagaimana Presiden Jokowi sebenarnya harus bersikap soal ini? Menurut saya tidak juga ya. Saya waktu menulis tentang Thailand, demokratisasi di Thailand seperti apa tahun 92, itu saya mengkritisi bagaimana kudeta yang sering kali terjadi di Thailand gitu ya. Bagaimana membangun kalau kudetanya bisa terjadi kepala negara itu atau Perdana Menteri dipilih 2 kali dalam 1 tahun. Jadi sering kali kudeta. Itu saya juga mengatakan, meskipun tidak harus datang ke Thailand terus ngata-ngatain gitu ya. Tapi saya mengkritisi melalui tulisan saya ke media, jurnal dan sebagainya. Menurut saya jamak saja. Jadi tidak perlu di-exaggerate ya. Yang perlu respon oleh Pak Jokowi adalah kerja-kerja eksekutor gitu ya. Pak Jokowi ini kan eksekutif. Jadi eksekutor dalam arti bagaimana dia mampu menunjukkan bahwa dia adalah bukan presiden yang lemah. Berarti dia memang decisive kan gitu ya. Tidak lelet gitu ya, tidak sekedar politik pencitraan, itu semua dibuktikan bahwa dia bisa menjaga komunikasi dengan kekuatan politik sekarang belum terjadi begitu, belum selesai. Kalau menurut saya 100 hari pertama terjadi di mana penegakan hukum kita lemah jadinya, karena ada konflik di antara institusi penegak hukum yang ini betul-betul beyond di luar batas prediksi kita, terjadi antara KPK yang sampai 3 bulanan itu. Lah ini yang sebetulnya mendelegitimasi Pak Jokowi. Sementara ya meskipun tidak banyak tapi mulai declining gitu ya, menurun kan gitu. Dukungan kepada masyarakat, dukungan kepada Pak Jokowi. Bang Andreas sedikit Bang terakhir. Ya, saya kira secara ya dari pendapat kita mengambil positifnya sih. Artinya gini, kita lihat ini sebagai motivasi untuk Pak Jokowi membangun suatu pemerintahan yang lebih solid dan bekerja lebih serius. Untuk bahwa pemerintahan itu lemah itu tidak berarti tidak mungkin kalau penampilan Pak Jokowi yang ya lebih kelihatan tidak garang gagah gitu, tapi dalam mengambil keputusan dalam banyak hal saya lihat Pak Jokowi sangat tegas gitu. Nah oleh karena itu saya kira ini lebih sebagai pendapat yang ya bisa dikemukakan oleh siapa saja, dan ini sebagai motivasi untuk pemerintahan ini bekerja lebih serius dan lebih berdasarkan nawacita dan trisakti. Jadi kritikan yang membangun. Kritik membangun. Baik, terima kasih Bang Andreas. Satunya Mbak Wi, terima kasih. Terima kasih. Kami masih akan lanjutkan pemirsa informasi di Kabar Petang, diantaranya warga